aja sih. Gue cariin lu pada loh. Ternyata lu di sini ya. Gimana? Lu masih pakai supir? Ngapain juga gue pakai supir? Supir itu kan khusus ngantar jemput laki gue. Kalau gue mana pernah mau sih disupirin, ntar gue nggak ada alasan lagi keluar rumah. Lo kan paling tahu kalau gue di rumah seharian tuh, aduh gila ya, bisa stres gue. Berarti hari ini kita jadi shopping dong, iya nggak? So pasti dong. Lo kan tahu gue ini sukanya menghambur-hamburkan uang, iya kan? Ibu, Udah pulang ya? iya. Bu, Lilis mesti pulang buru-buru karena ada ujian di TPA. Ninis, kita nggak bisa pulang sekarang. Kita harus segera ke mall. Tapi Bu, kemarin kan udah ke mall. Masa ke mall lagi sih? Udah deh, kamu tuh jangan bawel jadi anak. Nurut apapun katanya ibu. Loh, mana amplop coklatnya ya? Perasaan aku taruh dalam sini. Nggak ada ya. Gawat nih kalau sampai hilang. Loh, kok Bapak udah pulang? Bapak nyari apa sih? Kamu lihat nggak amplop coklat di dalam sini? Kok Bapak kayaknya bingung gitu? Isinya uang ya, Pak? Ya iyalah. Apalagi kalau bukan uang. Ini yang membuat Bapak panik. Soalnya uang itu uang perusahaan yang harus Bapak setor ke kas kantor. Jadi, itu uang Bapak? Maksudnya uang perusahaan Bapak? Ya iyalah. Tapi kenapa ya? Kok suamiku menyimpan uang ini di antara tumpukan-tumpukan spray? Biasanya kan dia kalau mendapatkan uang setoran-setoran itu, dia taruh di dalam tasnya. Jangan-jangan dia curiga lagi sama aku. Bu, kita berangkat ya, Bu. Amplop apaan tuh, Bu? Ya udah, kalau memang mau berangkat aja. Amplop apaan itu, Bu? Kok tebel banget? Pasti isinya uang. Ibu baru gajian ya? Asik, berarti aku bisa bayar SPP dong. Udah telat nih, Bu. Udah deh, kamu tuh anak kecil mau tahu aja urusannya orang tua. Ini uang arisan di sekolah adik kamu. Terus uang SPP kamu nanti ibu bayar 3 bulan sekaligus, ya? Tapi ingat, jangan pernah kamu bilang sama bapak kamu kalau kamu belum bayaran uang SPP bulan ini. Ya, Bu. Udah deh, sekarang kamu pergi ke sekolah. Ntar kamu telat. Udah cepetan. Ya, Bu. Kita berangkat ya, Bu. Hati-hati ya. Ternyata itu uang Bapak. Ibu mengambilnya tanpa izin. Berarti Ibu berbohong. Ya Allah, mungkinkah Ibu sudah mencuri? Kenapa kamu, Lid? Kamu nggak sedang menyembunyikan sesuatu di belakang Bapak, kan? Maksud Bapak apa? Ini bukannya pertama kali Bapak kehilangan uang. Dulu Bapak sering kehilangan di tas kerja. Tapi sekarang di dalam lemari pun lenyap. Anita, di dalam rumah ini sudah ada yang mencuri uang Bapak. Astagfirullahaladzim. Berarti di rumah kita sudah mulai ada pencuri. Apa? Bapak harus menyelidikinya. Mencuri itu perbuatannya hina dan memalukan. Bapak harus menangkapnya. See
pengen kemana nih? Kayaknya gue pengen beli tas baru deh. Tas yang lama itu modelnya udah gak zaman lagi. Jadi gimana kalau kita cari yang tas branded punya? Gimana? Branded. Kebetulan gue juga lagi mau cari tas yang branded, yang warnanya coklat, yang gue pengen matchingin sama baju yang baru gue beli kemarin. Itu loh, gue kan kemarin ke butiknya Abin House. Aduh, bagus banget di situ. Jadi lu udah kesana? Dengar-dengar harganya jutaan rupiah kan? Iya. Emang harganya tuh gila-gilaan deh. Tapi kan yang ke situ papan atas semua. Tapi bagi gue sih kalau memang harganya setinggi langit tapi gue suka, pasti langsung gue beli. Lu kan pada tahu gue ini siapa, ya kan? Ibu bohong. Ibu kan di sana nggak beli apa-apa. Keburu diomelin sama bapak. Aku baru tahu, Pak. Kamu itu selain hemat juga norak, tahu nggak? Kamu itu udah bikin malu aku tadi di butiknya Abin House. Maafin aku, Bu. Aku nggak bermaksud mempermalukan Ibu. Aku cuma mau mengingatkan kalau harga 7,5 juta itu kebaya terlalu mahal buat ukuran kita, Bu. Mahal gimana sih, Pak? Si Yanti istrinya si Irfan aja, Primpro di perusahaan kamu bisa ngebeliin istrinya kebaya semahal itu. Sedangkan kamu itu kan kedudukannya lebih tinggi daripada si Irfan. Masa nggak mampu sih beliin aku kebaya? Makanya, Pak, kalau ngasih saya itu uang per bulan 50 juta dong. Jangan cuma 10 juta. Cukup buat apaan sih? Maaf ya, anak gue emang suka bercanda. Gue duluan ya. Iya, duluan. Kamu tuh mau bikin malu ibu ya? Hah? Maaf Bu, tadi Ninis keceplosan. Kata guru ngaji Ninis, kalau bohong itu dosa. Ibu itu kan punya alasan. Kamu mau ibu diketawain sama orang tuanya teman-teman kamu? Mau ya? Hah? Pokoknya sekarang kamu diam, jangan bawel. Nurut apa kata ibu. Iya Bu. Ayo, sini deh. Iya, bentar, duluan ya. Iya. Yuk, sini deh. Nih, gue nemu tas yang sesuai sama baju lu. Tuh kan? Cocok banget kan? Murah yuk, 850.000. Ayo, lu beli aja yuk. Pasti gue beli. Lo tahu dong siapa gue? Gue ini kan juga koleksi beberapa sepatu, jadi kalau gue beli beberapa tas lagi nggak ada masalah kan? Harga nggak masalah buat gue. Yang penting kan gue suka. Bu, jangan banyak-banyak belinya. Nanti uangnya habis. Kasihan bapak nyari uangnya. Bentar ya. Kalau kamu ngomong sekali lagi nanti mulutnya dijahit. Diam. Awas ya bawel lagi. Ayo mbak. Saya borong ini tas semuanya ya. Sekarang kita kemana lagi? Yang penting shopping dan shopping. Lo duluan deh. Gue ngabisin beberapa kartu kredit gue dulu di sini, ya. Oke deh, ya udah, gue duluan di situ ya. Udah ya. Dah. Saya bayarnya pakai kredit card ini ya. Cepetan ya. Pokoknya apapun yang dibeli sama mereka, saya harus beli. Bu, bayar pakai apa, Bu? Ini saya bayarnya pakai ini. Silakan tekan nomor PIN-nya, Bu. Maaf, Bu, kartu Ibu ditolak. Punya yang lain? Ditolak. Kayaknya nggak mungkin deh, Mbak. Dari tadi saya belanja ke counter lain tuh pakai kartu ini. Coba lagi dong. Maaf, Bu, kita tidak bisa. Tenang aja deh, Mbak. Saya masih ada kartu yang lain lagi. Nih, coba nih. Maaf, Bu. Kartu Ibu tetap ditolak. Lebih baik Ibu hubungi saja penerbit kartu kredit ini. Kok nggak bisa sih? Nggak mungkin deh, Mbak. Saya suruh hubungin mereka. Maaf ya. Justru saya akan menutup kartu kredit ini biar mereka kehilangan customer yang berpotensi seperti saya.
masih ada kartu kredit yang lain kok. Maaf Bu, sekali lagi saya minta maaf. Barang-barang saya kembalikan. Nggak bisa begitu dong, Mbak. Coba lagi dong. Maaf Bu, tetap tidak bisa. Bu, di rumah kita ada pencuri, Bu. Pencuri? Tahu dari mana kamu? Bapak bilang, Bapak mau melacak siapa pencuri itu. Loh, kok Ibu gugup? Memangnya Ibu tahu siapa yang udah mencuri uang Bapak? Kamu nuduh ya sama ibu, hah? Kamu nuduh ibu kamu sendiri, iya, hah? Tuh kan? Tatapan mata kamu itu seakan-akan kamu menuduh ibu. Dengar ya, seorang ibu itu tidak pernah bersalah. Kenapa? Karena dia sudah melahirkan anak-anaknya, pertaruhannya, nyawanya. Antara hidup dan mati. Makanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kamu mau dituduh sebagai anak durhaka karena kamu udah menuduh ibu kandung kamu sendiri. Enggak, Bu. Bukan itu maksud Nita. Nita cuma kasihan aja sama Bapak. Karena sebenarnya uang itu kas kantor yang mau di-store sama Bapak. Semoga aja, Ibu, pencuri itu insaf dan sadar. Karena mencuri itu perbuatan yang paling hina, Bu. Mudah-mudahan pencuri itu diampuni dosanya oleh Allah. Suamiku sudah mulai curiga. Untuk sementara aku harus berhenti mengambil uang setoran tas suamiku sebelum dia tahu aku pencurinya. Selamat pagi, Wahyu. Selamat pagi, Wahyu. Aduh, gawat. Ngapain sih mereka datang ke sini? Padahal kan belum waktunya mereka untuk nagih. Selamat pagi, Wahyu. Wahyu. Selamat pagi. Gimana ya? Gimana caranya supaya mereka keluar dari sini secepatnya? Sebelum aku jadi tontonan para tetangga. Bisa-bisa diketawain, malu kan? Bibi! Selamat pagi, Wahyu. Wahyu. Bibi! Ada apa sih, Bu? Gua rasa ngumpet kali ini orang di dalam. Jangan-jangan preman yang kemarin, Bu, yang ngancam lewat telepon. Dia bilang memang mau pada kesini, Bu. Katanya mau nagih utang kartu kredit. Emangnya kartu kredit bisa diutangin ya, Bu? Bawel, kamu tahu nggak? Banyak tanya. Sekarang juga kamu ke depan dan bilang sama mereka kalau saya ini lagi keluar kota dan pulangnya tahun depan. Jangan. Bilang aja pulangnya bulan depan. Ya Allah, Ibu. Masa saya suruh bohong lagi, Bu? Nah, kemarin aja saya udah dibentak-bentak tuh sama rentenir. Kena lagi deh saya. Ya, kenapa sih kagak bilang aja sama Bapak? Kalau Ibu nih seneng belanja, ngabisin duit, ngutang lagi. Nah kan kalau pakai uang cash kagak ngutang. Ibu jadi kagak repot mikirin utang. Ibu ya, diam ya. Bawel banget sih kamu. Nanti saya jahit mulutnya. Ayo cepetan ke depan. Wahyu, selamat pagi. Sekarang kamu kesana, tahu kamu saya pecat. Aduh, Wahyu, selamat pagi, Bu. Wahyu kagak ada, Om. Jangan bohong kamu. Majikan kamu pasti ada di dalam. Sekarang cepat, suruh dia keluar. Jangan sampai kami memaksa berdua untuk masuk ke dalam. Jangan dong, Om. Bener. Majikan saya keluar kota. Nah, pulangnya aja bulan depan. Bohong kamu. Bohong. Sekarang kami akan masuk. Ayo, kita masuk. Jangan dong. Iya, Saya kamu bisa- jangan ikut campur. Saya bisa dipecat. Hei, cukup. Apa yang kalian lakukan itu sudah sangat di luar batas. Apapun permasalahan Ibu Ayu, kalian berdua tuh nggak berhak masuk secara paksa. Itu tindakan melawan hukum. Hei, maaf. Kalian jangan ikut urusan kami.
Saya heran, apa harus sampai sekasar itu caranya menagih? Sampai-sampai tega menyakiti seorang wanita? Itu kan sangat tidak manusiawi. Hanya gara-gara utang kartu kredit, kalian merasa berhak berbuat semena-mena dengan cara rendah dan memalukan seperti ini. Punya utang kok ditagih-tagih sih? Ganggu ketenangan orang tau kan? Kalian sudah buat onar di kampung kami. Kalian cuma punya 2 pilihan. Pergi dari sini atau kami panggilkan polisi. Baik, kami akan pergi. Dan kami akan kembali lagi. Sampai Ibu Ayu memenuhi kewajibannya untuk melunasi tagihan kartu kreditnya. Oh, jadi om-om yang badannya gede ini tukang kredit toh. Wow. Lagian, kalau setahu Tince, kredit itu kasur, spray, selimut, bukan kartu dikreditin. Lagian kalau mau nagih itu bukan ke rumah, tapi di kelurahan. Ntar orang-orangnya pada datang. Kalau nagih juga nggak boleh marah-marah. Nanti darah tinggi. Kalau darah tinggi cepet metong. Ya ampun, bininya direktur masa punya utang sih? Abis, besar pasak daripada tiang sih. Gengsinya aja gede. Gaulnya cuma mau sama orang gedongan. Nggak taunya banyak utang. Amit-amit ya. Mau pada kemana nih? Tolong sampaikan pada Ibu Ayu. Kami memberi waktu sampai lusa. Kalau lusa tidak bisa melunasi, kami sendiri yang akan memanggil polisi untuk menangkap Ibu Ayu. Apa sudah separah itu sampai harus berurusan dengan polisi? Iya. Yang pasti, Bu Ayu akan masuk penjara. Hal ini gak boleh terjadi. Kalau suamiku tahu, bisa-bisa dia akan marah besar. Gawat. Penjara itu kan sangat menakutkan. Dan hal itu gak boleh terjadi sama aku. Berarti aku harus cari jalan untuk membayar hutang-hutangku. Tapi apa ya? Ini motor, walaupun putil-putil, alias kecil, biar nanti gua rendam di minyak tanah, biar jadi gede, jadi ngembang. Tenang aja, lu nggak usah takut. Mak Erot walaupun nggak ada Bapak Erot, biar jadi gede lo. Ajin banget nih, Bang. Bang, Ayu mau jual tip nih, butuh duit nih. Apaan tuh? Ayu jual 200.000, Bang. Bagus sih barangnya nih. Barang rongsokan gitu, 200.000. Lu taruh di situ tuh, depan jalanan. Maling juga gelik ngambilnya. Ada aja 200.000. Ya, Bang, ini kan barang bagus masalahnya, Bang. Ayu butuh duit, ayo dong beli, Bang. Kalau mau, gue bayarin 25.000. Udah deh, gini aja deh. Ayah kasih diskon 50% jadi cepet, Bang. Lu ganggu gua aja. Gini aja deh. Kalau lu mau, gua bayarin 25.000 150. Ya, Ayah lagi butuh duit. Udah nggak apa-apa deh. Nih. Coba sini. Gini nih. Udah nada aja lo. Gue belum dapat transferan dari Mami. Ntar sore baru dapat transferannya. Makanya lu balik lagi ntar sore ya. Tapi jaminannya apa, Bang? Jaminannya nyawa lu gue cincang-cincang. Nggak percaya banget sama gue lo. Yaudah. Ay percaya deh. Ampun, Bang. Ay percaya. Ay ntar sore kesini lagi ya. Iya. Lumayan. Yang kayak gini sama inang-inang 300.000 lewat. Wah. Tante Butet, Tante, buduk berenten, Tante, oi, pada, Tante. Aduh. Gila. Bau kali. Buset, main tepak aja bemper gue. Ngapain kau berteriak-teriak di rumah orang? Hah? Ada bisnis, Tante. Nih, saya mau jual nih, mini kompo. Barang wakaf, halal. Murah, 300.000. Ya, saya bayar 40.000. Hah? 40.000.
Gue sangka gue doang yang merki. Dia merki juga. Tambahin dong tante, ya segitu. Pego deh, pego. Ini kan barang curian, pasti kau curi kan? Ya, saya naikkan 60.000. Sini. Jangan lah tante. Cepet deh, cepet. Barang mahal nih, mahal. Mau atau tidak ya? 150.000 dibagi 2, 75.000. Bagaimana? Iya deh, Mau? jadi. Sudah, taruh. Lihat juga lo. Ini duitnya ya. 50.000, 75.000. Lebih, 125.000. 50.000 buat aku. Kau 75.000. Ya, bikin tit juga. Pulang. Pergi kau, jangan lagi berteriak-teriak rumah aku ya. Biasa, sembalap. Berantakan. Lumayan. Habis jual tip, dapat 75.000. Bang, mana duitnya? Lu kalau gue bawa duit aja ngendos aja lo. Butuh bang, mana dong? Nih, Jiko. Sisanya kapan? Pego aja hitung-hitungan lo. Ntar. Udah deh, buat abang aja dah. Kasih, Dido, ayo Dido. Lumayan, dapat gocap buat pacaran. Apa-apaan nih? Ini main pada keroyokan lo? Kagak nih bang, Aye mau jual barang-barang nih bang. Nih, Iya, Bang. Aye bawa panci tulang lunak. Kalau Aye bawa kipas angin bang, baru bang. Lo pada ngapain mau jual beginian? Pada bercerai sama bini lo? Hah? Biasa bang, udah hempeng bang. Banci. Panci, 2 pintu. 2 tutup. Lumayan. Pas bang. Sikap ngangin. Kipas angin. Ini bang. Kayak ketawa aja. Aye ada penggorengan bang. Nih. Cantolan kuping siapa nih? Gede banget. Aduh, wajan. Itu lagi bang, termos. Kayak zaman TK pakai termos. Kalau aneh bang, ini ada setrika buat nyetrika baju abang yang kucel no. Buat nyetrika muka lo yang kusut. Gitu bang. Tenang. Semuanya gue terima. Tuh, 2, 3, 4. Gue bayar mahal. Bagi-bagi. Usah dah. Bener aja bang, kurang nih. 50.000 bang. Yang bener aja deh bang. Ya bang. Iya bang. Udah kabur coy. Dasar pada bodoh, 50.000 bagi-bagi mau. Gue jual berapa nih? Tante. Tante, butet. Aduh, kau lagi. Ini tante, ada bisnis lagi. Duduk. Aku tidak terima pindahan. Kau tidak boleh pindah ke rumah aku, pulang. Yang mau pindah siapa? Tante, ini ada orang habis bercerai, ngasih wakaf ke saya. Saya mau jual lagi nih, mau nggak? Lumayan kan? Murah, cuman 1 miliar. Itu namanya mahal. Begini saja, Tante lagi baik hati hari ini ya. Tante bayar 1 miliar dikurang 0,5. 1 miliar? Nolnya berapa kalau dikurang 5? Nggak apa-apa. Berarti masih 1 triliun. Boleh. Bodoh kali, itu tambah banyak. Sudah. Kalau
Kalau begitu dibayar 1 juta dikurang nolnya 2. Mentang-mentang dia badannya gendut, main kurang-kurangin 0 aja. Ya udah, yang pasti-pasti aja tambahin lagi. Nolnya tambahin jadi 7. Ah, ya sudah. Begini saja. Tante bayar 100.000. Ha, berapa tuh nolnya? 100.000. 100.000 nolnya berapa tuh? Iya deh, jadi. Banyak di tante. Hah. 100.000. Masih banyak sisanya. Bawa nih. Tapi nggak nape-nape. Yang penting tetap duit. Kalau rezeki, kagak kemana. Bisa buat poye-poye. Main perempuan, amokin. Alas minum. Ya tante. Sudah. Sana pulang. Jangan teriak-teriak lagi depan rumah orang ya. Ya, aduh, nyangkut. Aduh, bagaimana ini? Nyangkut anu-anuan saya. Kurang ngajar. Barang begini dijual juga. Aduh, dapat cewek 2. Turun lu. Badan udah kayak gentong sendirinya. Duduk. Gini nih, Baron kalau udah punya duit main perempuan. Kita pacarin emaknya, dapat bonus anaknya. Di mana tempatnya? Katanya sih daerah sini nih rumahnya. Minum, biar mabok. Tuh dia. Ayo. Lagi dong, biar mabok lo. Ternyata lo di sini. Gue cari-cari juga lo. Baron, yang lo jual itu barang curian tahu? Gara-gara lo, bos gue ketangkep. Lo aja pada bodoh. Kenapa barang curian mau dibeli? Kasurnya. Sekarang lo harus ikut gue ke kantor polisi. Kalau lo pada mau ke kantor polisi, duluan aja. Ntar gue nyusul. Kagak bisa. Ayo. Entar lo. Ini aja nih. Ini aja nih. Perskot dulu, lo bawa yang berdua. Udah lo aja bawa. Ayo kemana? Mau kemana? Tolong. Gue tambah lagi tuh 1,5 juta. Ada yang berani kagak? Cepetan, jangan pakai mikir lama bener sih. Mati. Bagus deh kalau begitu. Ikut. Oke, gua 2 juta. Gue tambah lagi sekarang 5 juta. Mati deh. Berani nggak lo? Oke, gue ikut nih semua. Buka kartu lo sekarang. Cupid. Kalah. Coba buka kartu lo. Kartu gue. QQ, lo lihat tuh, lo pelototin. Gue menang malam ini. Lagi gue. Akhirnya aku bisa menang judi. Kemenangan kali ini untuk membayar semua tagihan kartu kredit. Aku nggak mau dong kalau debt collector sialan itu datang lagi dan mempermalukan aku. Jangan sampai akhirnya suamiku tahu. Dia bisa menyetop uang bulananku. Mbak, saya mau membayarkan minimal payment-nya Brida Card dan juga Brida Visa. Ya? Saya cek dulu ya, Bu ya. Silakan tunggu sebentar ya, Bu ya. Aku sudah membayar beberapa kartu. Berarti sebentar lagi aku bisa memakai kartu-kartu kredit ini buat belanja. Aku sudah lama tidak shopping bareng teman-teman borjoku. Rasanya hampir gila. Aku harus mengontak mereka sebelum perempuan-perempuan sombong itu berpikir macam-macam. Jangan sampai mereka mengira aku sudah bangkrut atau punya masalah keuangan. Itu sangat memalukan. Bisa-bisa jatuh dong gengsi aku. Saya berharap ke depan kita bisa menjalin kemitraan lebih erat lagi. Supaya proyek yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bapak ini paling bisa emang. Paling pintar dalam menjamu kemitraan. Lain kali kita yang terakhir, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Bapak Saiful, kartunya deadline. Loh, memangnya kenapa? Perasaan nggak pernah ada masalah dengan kartu kredit. Ini pasti ada kesalahan teknis di pusat.
Kok bisa over limit sih? Maaf Pak, biar kami yang bayar bilnya. Terima kasih ya. Lain kali Bapak bisa traktir kami. Ini gara-gara istriku. Dia benar-benar keterlaluan. Aku harus meminta pertanggungjawabannya. Di mana kamu? Udah bikin malu saya. Gak bisa menghargai suami. Yo! Ayo di mana, Bu? Tenang, nah, jangan teriak-teriak begitu. Ayo kita bicara dalam. Ayo. Ayo sudah kelewat batas, Bu. Sabar, nak. Mungkin ini semua adalah cobaan dari Allah agar kamu lebih memperhatikan keluarga kamu, terutama istri kamu. Kamu harus jadi imam yang baik. Bu, saya bisa menangkap pesan yang Ibu sampaikan tadi. Apa sih yang sebenarnya Ibu tahu yang saya tidak tahu, Bu? Ibu sih nggak bermaksud menjelekkan istri kamu, tapi tadi Ibu ketemu sama Bu Lastri. Dia cerita soal istri kamu. Ini masalah anak-anak, Bu. Saya mau bicara langsung pada Saiful. Takutnya saya dianggap ikut campur. Mau menasehati Ayu, takutnya dia tersinggung. Tapi kalau saya diam saja, saya takut masalahnya jadi tambah rumit. Saya bingung harus apa, Bu. Apa masalahnya seberat itu, Bu Delastri? Coba ceritakan sebetulnya ada apa sama keluarga anak saya. Hampir setiap hari, rumah Saiful itu didatangi penagih-penagih hutang, Bu. Masya Allah. Iya betul Bu Hasna. Tiap hari orang-orang itu yang tukang kredit itu, om-om itu yang badannya gede, nagihin ke rumahnya. Namanya apa Bu De istilahnya? Departemen store. Debt collector maksud kamu? Iya itu, proyektor. Departemen store. Kontraktor. Aduh ribet banget sih. Debt collector. Maaf, lidah kampung. Bu Delastri, setahu saya anak saya Saiful itu tidak pernah berhutang. Dia selalu jujur sama saya. Nggak mungkin dia nggak bilang kalau dia punya hutang. Itulah masalahnya. Mereka mencari Ayu, dan Ayunya selalu menghindar. Kasihan anak-anak, Bu. Kadang-kadang mereka juga bertindak kasar. Astagfirullahaladzim. Ibu, kalau nagih itu si debt collector itu teriak-teriak, udah gitu kadang-kadang main fisik, tapi dia nggak tahu sih dipisikinnya apaan. Ibu, kalau belanja pakai kartu kredit itu kayak begitu, apalagi kalau nggak dibayar, nggak dilunasi, lama-lama bisa dimasukin ke kantor polisi. Serem kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal saya memberikan semua penghasilan saya setiap bulan pada Ayu. Seharusnya Ayu bisa membayar semua tagihan-tagihan di rumah ini, Bu. Tapi bagaimana kartu-kartu kredit itu bisa over limit? Ini nggak masuk akal, Bu. Saiful, ternyata istri kamu juga nunggak pembayaran listrik dan air bulan ini. Coba kamu lihat. Tiga bulan? Astagfirullahaladzim. Pak, kita juga dapat surat dari sekolah. Iya, Pak. Katanya Nita dan Ines akan diskors. Kalau sampai bulan depan, kita nggak bisa ngelunasin SPP yang udah nunggak 3 bulan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ibu kalian benar-benar sudah kelewatan. Masya Allah, Ayu. Dikemanakan saja semua gaji yang sudah saya berikan selama ini? Bu, saya harus tegur Ayu. Kalau perlu saya akan marahin dia habis-habisan, Bu. Jangan, kamu jangan tegur istri kamu. Biasanya perempuan kalau ditegur suka marah. Dia suka nekat. Karena merasa harga dirinya di hadapan suami sudah tidak ada. Biar ibu nanti yang negur dia. Ya, kamu dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, nanti malah nggak karuan. Ya. Ya Allah, apa sesungguhnya sudah dilakukan istri saya sampai ini semua terjadi? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang mencuri uang kas kantor Ayu lagi. Nit, pasti kamu tahu siapa yang sering mengambil uang kas kantor itu? Ibu kamu kan? Ya Allah, maafkanlah istri saya yang menjadi pencuri.
boros. Ibu rasa gaji kamu lebih dari cukup untuk keluarga kamu. Itu kan artinya besar pasak daripada tiang. Untuk apa dia pakai kartu kredit? Harusnya dia tahu. Kurang ajar. Ternyata mertuaku berani menghasut Mas Saiful. Dasar musuh dalam selimut. Liatin aja. Aku akan balas dendam. Tunggu tanggal mainnya mertua brengsek. Mudah-mudahan dengan kunci palsu ini pintunya bisa terbuka. Brengsek itu menyimpan barang-barang berharganya. Pasti di kamar utama ini. Loh, kok pintu terbuka? Akhirnya dapat juga perhiasan ini. Aku akan jadi kaya mendadak. Banyak juga. Apa Titin lupa yang ngunci pintu waktu dia mau ke pasar? Tapi nggak biasanya dia kayak gini. Titin? Titin? Brengsek! Seharusnya kan dia 1 jam lagi baru balik dari masjid. Kenapa tiba-tiba dia udah nongol di sini? Tin? Masya Allah, kok lemari berantakan? Astagfirullah, apa ini? Astagfirullahaladzim, kok berantakan semua? Siapa yang melakukannya? Astagfirullahaladzim. Ayu, kamu mencuri perhiasan ibu? Jangan Ayu, jangan lakukan ini pada ibu. Ibu mohon Ayu, ambil semuanya ibu, ikhlas, tapi jangan sakiti ibu. Ibu mohon Ayu, mohon jangan. Diam kamu nenek lampir. Kalau kamu saya biarkan hidup, bisa-bisa kamu akan lapor polisi dan saya akan masuk penjara. Jadi sekarang kamu lebih baik saya habisi. Kurang ajar. Ayu. Astagfirullahaladzim. Yo, kayaknya ada yang tidak wajar dengan kepergian Ayu dari rumah mertuanya. Kenapa dia seperti orang ketakutan begitu? Keyakinan saya juga sama, Pak. Apa mungkin dia melakukan hal yang kurang baik di rumah Ibu Hasna? Yo, Ayu itu dililit utang. Orang bisa jadi nekat karena uang. Apalagi karakter Ayu memang tidak baik. Orang yang sangat egois. Dia lebih mementingkan dirinya daripada anak dan suaminya. Nauzubillah min dzalik. Orang seperti itu suatu saat pasti akan kena batunya, yo. Kita berdoa aja, Pak. Mudah-mudahan prasangka buruk kita tidak terbukti. Ya, mudah-mudahan saja, yo. Semoga tidak ada korban yang selanjutnya. Cukup suami dan kedua anaknya yang menanggung malu akibat perbuatannya. Ayo. Tolong, 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 tolong. Wah, senang dong.
duit jadi milik gue lagi. Ayu. Laki gue dekat. Gue mesti cepet-cepet keluar dari sini. Ngapain kamu di sini? Udah berfoya-foya, main judi lagi. Uang dari mana kamu? Hah? Dari mana? Mencuri kan? Apaan sih, Pak? Siapa yang mencuri? Kamu sudah mencuri perhiasan ibu kan? Ada yang melihat setelah kamu meninggalkan rumah ibu. Bohong! Saya akan tuntut siapapun orang yang berani memfitnah saya. Itu bukan fitnah. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri saat kamu kabur dari rumah Ibu Hasna. Itu tidak bisa membuktikan apa-apa kan, Pak? Bisa aja kalian semua yang bohong. Iya kan? Mungkin kamu menganggap kami ini bohong, tapi tidak dengan Ibu Hasna. Karena beliau sendiri yang mengatakan pada kami kalau kamu berusaha merampok dan melukainya. Pasti kamu kaget. Karena ternyata seorang wanita yang ingin kamu bunuh itu selamat dan sekarang dia maafin kamu. Enggak mungkin. Nenek tua itu saya udah pukul sampai dia mati. Enggak mungkin kalau dia masih hidup. Keterlaluan kamu. Kamu bener-bener perempuan yang gak tahu malu. Dengerin ya. Mulai hari ini juga, saya sendiri akan menyerahkan kamu ke polisi supaya kamu bertobat. Tidak. Saya tidak mau masuk penjara. Dan saya nggak mau dilaporin ke polisi. Jangan ada yang berani dekat-dekat. Kalau enggak, saya akan bunuh kalian. Awas! Jangan ada yang berani dekat. Astaghfirullahalazim. 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 Bagaimana mungkin seorang wanita, seorang istri dan seorang ibu tega menzolimi keluarganya sendiri? Nafsu duniawi telah mengikis habis naluri kemanusiaan Ayu. Dia termakan oleh gengsi dan kesombongannya sendiri. Keinginannya untuk berpamer diri memaksa Ayu mendapatkan kemewahan di luar batas kemampuannya. Dia terjebak dalam pergaulan yang salah dan telah menyesatkannya ke dalam geliman dosa. Yang ada di benak Ayu hanyalah kemewahan, gengsi, dan hidup berfoya-foya. Tak peduli besar pasak daripada tiang, jadilah Ayu wanita yang konsumtif dan hedonis, pemuja uang dan materi. Logikanya telah tertutup oleh kemilau harta duniawi. Nuraninya terpenjara oleh uang dan materi. Hingga akhirnya Ayu berani melanggar norma-norma agama. Dia nekat berjudi dan tega menzolimi mertuanya sendiri hanya untuk meraih mimpi-mimpinya. Mimpi semu yang membuatnya terperosok lebih dalam. Betapa malangnya Ayu, padahal Allah telah memberinya kehidupan yang indah. Suami yang baik, anak-anak yang soleha dan mertua yang menyayanginya. Tapi Ayu lebih memenangkan egonya. Egoisme membuat Ayu lebih berpihak pada gengsi. Tapi akhirnya gengsi itu berbalik menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Kejahatan itu akhirnya berkalkulasi dan merenggut penglihatan Ayu. Masya Allah, bukankah tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan sepasang mata? Mata yang diberikan Allah untuk menikmati karunia-Nya. Dan ketika kesadaran itu datang, segalanya sudah terlambat. Yang tertinggal cuma penyesalan. Kini Ayu tidak bisa lagi menyaksikan keindahan dunia dan isinya. Sungguh sebuah kehidupan yang menyedihkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mencintai dan dicintai. Janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan. Berikanlah petunjuk pada kami dan limpahkanlah rahmat dari sisi-Mu ya Allah.
Karena sesungguhnya Engkaulah wahai pemberi karunia. Jadikanlah kami manusia yang tidak terjajah oleh gengsi dan kesombongan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.